Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa kita mengingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, agar mudah bagi seorang hamba untuk senantiasa bersyukur. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru nikmatallahi alaikum. Dan ingatlah dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian semua. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita banyak mengingat nikmat agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang bagaimana permusuhan iblis kepada kita. Iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tajidannahum aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan pernah mendapatkan mereka atau kebanyakan dari mereka termasuk di antara orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, semakin kita banyak mendapatkan peringatan, semakin kita mengingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semakin mudah bagi kita untuk kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang ahammiyatu a'malil qulub fi hayatil muslim. Pentingnya amalan-amalan hati di dalam kehidupan seorang muslim, yang dimana kebanyakan orang, sebagaimana disebutkan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Anazi, menganggap bahwasanya ibadah hati ini adalah merupakan ibadah yang mustahabbah, ibadah yang sunnah. Kalau dikerjakan oleh seorang hamba, ya dia akan mendapatkan pahala. Kalaupun seseorang itu meninggalkan ibadah hati ini, maka seseorang tidak mendapatkan apa-apa
dan tidak akan termudaratkan dengan dia meninggalkan ibadah hati ini. Dan ini adalah merupakan sebuah pemahaman yang salah. Karena ibadah hati ini adalah merupakan asas. Ibadah hati ini adalah merupakan sebuah fondasi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin kita telah bahas ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah, ibadah yang tidak akan pernah ada putusnya. Ibadah yang bisa kita kerjakan terus-menerus tanpa harus ada ikatannya dengan tempat dan ada ikatannya dengan waktu, yaitu adalah merupakan ibadah apa? Ibadah hati. Maka apa yang telah disampaikan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Anazi diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Maqayidis Syaitan. Ketika Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fawajibatul qulubi ashaddu wujuban min wajibatul abdani wa akadu minha. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, maka amalan-amalan hati adalah merupakan amalan-amalan yang jauh lebih wajib daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh badan. Bahkan amalan-amalan hati itu jauh lebih penting dan jauh lebih ditekankan dari amalan-amalan badan tersebut. Kemudian beliau mengatakan tentang bagaimana kebanyakan manusia ketika mereka beramal, yang dimana kebanyakan manusia mereka wa ka'annaha laysat min wajibatid din inda katsirin minan nas. Di mana kebanyakan manusia, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menganggap bahwasanya amalan-amalan hati itu bukan termasuk di antara kewajiban agama. Kebanyakan manusia mengira hal tersebut. Makanya kalau seseorang berbicara tentang masalah syirik, ya kan? Kalau seseorang berbicara tentang masalah tauhid, yang dibicarakan apa? Berkurban hanya untuk Allah. Iya apa enggak? Terkadang kalau seseorang membicarakan tauhid, membicarakan syirik, seseorang itu enggak boleh ketika sholat enggak boleh menghadap kuburan. Enggak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seseorang enggak boleh bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu enggak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling banyak dibicarakan. Tetapi pernah enggak seseorang faham bahwasanya hakikat tauhid, bahwasanya terkadang seseorang itu terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan, tapi enggak sadar kalau dia terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan tersebut. Siapa yang dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Hawa nafsunya. Betapa banyak orang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsunya dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang terkadang menjadikan istrinya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang menjadikan anaknya, hartanya dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya ibadah-ibadah qalbiyah jarang diperhatikan. Yang Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayatnya wa minan nas may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ini kata Allah. Sebagian manusia itu mereka berbuat kesyirikan. Mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada selain Allah seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Andadan min dunillah, kata Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu enggak bisa disaingi. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu hebat. Itu orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita banyak enggak sadar. Terkadang kita jauh lebih cinta terhadap harta kita dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita jauh lebih cinta kepada istri kita, anak kita dibandingkan dengan
dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, itu kan cinta tabii. Iya, kita tahu itu adalah merupakan cinta tabii. Tapi cinta tabii bisa berbahaya dan bisa membawa seseorang untuk jauh lebih daripada yang cinta tabii tersebut. Sehingga justru malah apa? Melebihi cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada istri itu adalah merupakan cinta yang tabii. Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam surat At-Taubah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah Muhammad, in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya tabiat manusia itu cinta istri, cinta anak, cinta orang tua, cinta rumah, cinta mobil, cinta harta. Allah peringatkan. Hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka itu semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih engkau cintai dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatarabbasu. Tunggulah hari pembalasan. Tunggulah hari kiamat. Dan ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Oleh karena itu beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bagaimana kebanyakan manusia menganggap. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ka'annaha laysat min wajibatid din. Seakan-akan amalan hati ini adalah merupakan apa? Sesuatu yang tidak wajib di dalam agama kita. Bukan sesuatu yang wajib di dalam agama kita di sisi kebanyakan manusia. Bal hiya min babil fadaili wal mustahabbat. Bahkan betapa banyak orang menganggap bahwasanya amalan hati ini termasuk di antara amalan-amalan yang mustahabbat. Amalan-amalan yang sunnah. Fatarahu, maka engkau akan melihat kebanyakan manusia apa? Yataharraju min tarki wajibin min wajibatil abdan. Engkau akan melihat kebanyakan manusia bagaimana mereka merasa tidak nyaman ketika mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban badan, kewajiban-kewajiban yang zahir. Orang kalau dia meninggalkan sholat merasa berat. Orang kalau seandainya dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala merasa berat. Tetapi kalau seseorang dia mengharap kepada makhluk, dianggapnya apa? Biasa-biasa saja. Lebih mengharap kepada bos daripada mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya sesuatu yang biasa. Lebih takut kepada istri daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya apa? Biasa-biasa saja. Lebih cinta kepada istri, kepada anak, kepada harta daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini yang kita banyak. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Makanya beliau mengatakan waqad taraka ma huwa aham. Sungguh dia telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih penting. Min wajibatil qulub wa afradiha, dari kewajiban-kewajiban amalan-amalan hati, wa yataharraju min fi'li adna al-muharramat, dan seseorang itu merasa berat dari melakukan sesuatu yang haram. Ketika apa? Ketika itu adalah merupakan amalan zahir. Waqad irtakaba min muharramatil qulub, sedangkan dia terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan dari amalan-amalan hati, ma huwa asyaddu tahriman wa a'dhamu itsman, yang dimana itu yang jauh lebih besar dosanya dan itu jauh lebih haram. Tetapi ketika seseorang itu berkaitan dengan amalan hati, terkadang apa? Terkadang biasa-biasa saja. Terkadang merasa bahwasanya itu adalah merupakan sesuatu yang ringan. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang dikatakan oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang kebanyakan manusia yang salah paham di dalam memahami tentang amalan-amalan hati, tentang memahami tentang amalan-amalan zahir. Oleh karena itu kita belajar supaya apa? Supaya kita bisa tahu dan paham bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata beliau Syekh Abdullah Al-Anazi, wa ba'da hadhil muqaddimatil yasirati, setelah muqaddimah pendahuluan yang singkat ini, yang pendek ini, kata beliau, asyra'u musta'inan billahi ta'ala, aku memulai meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala fi bayani ahammiyati a'malil qulub, untuk menjelaskan pentingnya amalan-amalan hati fi hayatil muslimi umuman, di dalam kehidupan seorang muslim secara umum. Wa min thamma, kemudian setelah itu, u'arriju ba'da dzalika ala ahammiyata fi syahri Ramadhanil mubarak. Setelah aku menjelaskan pentingnya amalan-amalan hati secara umum, aku akan menjelaskan setelah itu tentang pentingnya amalan-amalan hati di bulan Ramadan secara khususon. Famin dalika, termasuk di antara pentingnya amalan hati secara umum di dalam kehidupan muslim, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau mengatakan apa? Al-ula, yang pertama. Beliau mengatakan annal abda yaumal qiyamati muhasabun wa mujazin ala a'mali qalbihi. Ini yang pertama, ikhwani wa akhwati fillah, yang harus betul-betul kita ketahui, bahwasannya seorang hamba nanti pada hari kiamat itu akan dihisab dan akan dibalas terhadap amalan-amalan hatinya. Ini yang harus kita pahami. Jangan dikira amalan hati kita itu gak dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu akan dihisab dan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan amalan hati kita. Kama huwa muhasabun wa mujazin ala a'mali jawarihi, sebagaimana amalan-amalan zahir kita itu dihisab, amalan-amalan hati kita itu juga akan dihisab dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Ad-Adiyat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Apakah mereka tidak mengetahui apabila manusia itu sudah dibangkitkan dari kubur mereka? Wa husila ma fis sudur, dan akan dibuka apa-apa yang ada di dalam dada-dada seseorang. Semua akan dibongkar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita sembunyikan dari keikhlasan, dari rasa cinta, dari rasa jujur, dari rasa takut, dari rasa tawakal, semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nanti pada hari kiamat. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yauma tublas sarair, hari di mana ketika apa? Rahasia-rahasia itu nanti ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari di mana rahasia-rahasia itu akan dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang hari akhirat ini. Hari yang dimana nanti tidak ada sesuatu yang tersembunyi lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari dimana hari itu tidak bermanfaat harta seseorang dan tidak bermanfaat anak seseorang. Mau hartanya banyak, mau anaknya banyak dan lucu-lucu, itu nggak bermanfaat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membawa apa? Membawa apa, Pak? Hati yang selamat. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mereka datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Modal kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya hati kita selamat. Selamat dari apa? Selamat dari yang namanya kesyirikan. Cinta kita betul-betul cinta karena Allah. Kita betul-betul melebihi cintanya kepada Allah. Takut kita selamat. Pengharapan kita selamat. Tawakal kita selamat. Ya kan? Amalan-amalan hati kita itu selamat. Kita nggak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Kalau ini semua selamat, maka apa? Maka kita akan menjadi orang yang selamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan saya sampaikan betapa banyak orang-orang yang mereka apa?
Secara dohir selamat amalan dohirnya. Tapi ternyata apa? Gagal di dalam amalan batinnya. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan awwalu man tusya'aru bihimun nar. Orang yang pertama kali dihidupkan neraka untuknya. Mereka siapa? Orang-orang yang hebat amalan dohirnya. Secara amalan dohir mereka kelihatan sukses, tapi secara amalan batin mereka adalah orang-orang yang gagal. Mereka adalah orang-orang yang mereka gagal di dalam amalan batinnya, hatinya nggak karu-karuan. Dan itu nanti semua dibuka sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Riyaknya seseorang ketika dia menuntut ilmu, riyaknya, pengen didengarnya, semua akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka nggak selamat ketika mereka bersedekah, pengen dipuji, pengen dilihat, semua akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu bahwasanya harta, anak itu nggak bermanfaat nanti pada hari kiamat kecuali orang-orang yang mereka membawa hati yang selamat, ya kita harus punya perhatian yang kuat terhadap yang namanya apa? Yang namanya urusan hati ini. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan apa? Badan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga kesehatan badan? Seperti itulah kita harus menjaga kesehatan hati kita. Kalau badan saja pengen sehat, itu butuh 3 hal. Butuh 3 hal. Yang pertama, makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, keseimbangan. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, harus dibuang kotoran-kotoran badan. Orang kalau badannya pengen sehat, itu kan membutuhkan 3 hal itu. Coba kalau orang badannya pengen sehat, bagaimana kita menjaga badan kita supaya sehat? Kita butuh makanan yang bergizi. Yang katanya orang 4 sehat 5 sempurna itu. Ya kan? Proteinnya dijaga. Bahkan orang yang pengen menjaga kesehatan tubuhnya, Bapak Ibu, coba nasi saja ditimbang kok. Protein ditimbang. Ya kan? Daging mau makan ditimbang. Subhanallah. Itu semua untuk apa? Untuk mikiri kesehatan badannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, butuh keseimbangan. Apa yang dimaksud keseimbangan? Butuh istirahat. Coba kalau orang kasih makan yang sehat, tapi apa? Keseimbangannya kurang. Gak tidur, ya kan? Istirahatnya kurang. Ya sakit badannya. Makanya dibutuhkan yang namanya keseimbangan. Kemudian badan kalau pengen sehat, harus apa? Harus dibuang kotorannya. Antum makan makanan sehat, bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Tapi nggak BAB saulan. Sakit nggak Pak? Loro kan? Itu namanya sakit itu. Makanya 3 hal itu harus diperhatikan untuk apa? Untuk menjaga kesehatan tubuh. Hati juga sama seperti itu. Hati itu butuh makanan. Apa makanannya hati? Peringatan. Makanannya hati apa? Al-Quran. Makanannya hati apa? Ilmu. Itu makanan hati. Kita kesehatan badan saja subhanallah sampai ditimbang, ya kan? Sampai diperhatikan. Terus hati kita nggak pernah paling dapat peringatan subhanallah seminggu sekali. Itu pun alhamdulillah hadir di pengajian. Kadang juga bolos. Kenapa? Saya Ustaz waktu karo keluarga. Kan seperti itu. Jalan-jalan dulu sama keluarga. Dapat peringatan seminggu sekali ya saja alhamdulillah. Badan antum mbok kei makan seminggu sekali. Gimana Pak? Lemes kan? Terus hati kita mau kasih makan seminggu sekali. Ya namanya kita itu gak pengen hati kita sehat. Begitu pula hati itu butuh apa? Butuh dibuang kotoran-kotorannya. Hasadnya dibuang, riyaknya dibuang, ya kan? Irinya dibuang, dengkinya dibuang. Ini semua harus dibuang, kotoran-kotoran itu. Maka kalau seseorang menjaga kesehatan badannya, kemudian dia terapkan di dalam hal tersebut untuk menjaga kesehatan hatinya, ya Masya Allah, hatinya itu akan menjadi hati yang sehat. Kuat untuk di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu mana yang hak, mau tahu dan mana yang batil.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan tu'radul fitan alal qulub itu kal hasir udan kan seperti itu. Hati seseorang itu akan terus bertemu dengan yang namanya fitnah. Terus menerus dia akan mendapatkan fitnah. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada hati itu terbagi menjadi dua. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat. Hati yang sakit bagaimana? Fitnah itu terus diserap seperti spon. Ya kan? Seperti nyerap air, semuanya diserap. Kotoran diserap, air diserap, semuanya diserap. Akhirnya apa? Akhirnya tidak karu-karuan. Tetapi hati yang sehat itu seperti halnya kaca. Nempel di luar, segala sesuatu nempel, tapi nggak sampai masuk ke dalam hatinya. Seperti halnya kaca. Maka itulah keadaan hati seseorang. Inilah yang harus betul-betul kita jaga. Kenapa? Kesehatan hati kita, keselamatan hati kita, ini yang akan mempengaruhi kehidupan kita, amalan kita. Dan inilah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita untuk apa? Untuk kita memperhatikan ahammiyatu a'malil qulub fi hayatil muslim secara umum. Kenapa? Karena hati kita itu akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar amalan dohir kita, Bapak. Kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit badan kita, ya kan? Kena gula, ya kan? Kemudian ginjal, kena jantung, kanker dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa, Pak Bu? Meninggal kan? Selesai. Kalau sudah selesai meninggal, sudah nggak ada urusan lagi. Jenenge sudah meninggal kok. Tetapi ketika hati yang sakit, hati sakit sampai mati, selesai urusannya ketika jasadnya meninggal. Tidak selesai urusannya, dibawa nanti sampai hari kiamat. Urusannya dibawa sampai hari kiamat. Itu urusan kalau hati sakit dan mati. Tetapi kita jauh lebih mementingkan sehatnya tubuh daripada apa? Sehatnya hati kita. Kita lebih mementingkan bagaimana supaya tubuh kita kuat, tapi hati kita dibiarkan sakaratul maut. Kita gak pernah memperhatikan kehidupan hati kita, gak pernah memperhatikan apa? Amalan hati kita. Kemudian kata beliau, atsaniyatu, yang kedua, kenapa kok kita harus punya perhatian terhadap amalan-amalan hati ini? Kata beliau, al-ibadatul qalbiyah hiyal asal. Ibadah hati ini adalah merupakan pondasi, asas. Yang dimana dari hati ini itu akan muncul ibadah badan. Wal ibadatul badaniyah tabaun wa mukammilatun. Ibadah badan ini adalah merupakan pengikut dan penyempurna. Mulanya dari mana? Ya mulanya dari hati. Mulanya dari hati. Kalau hatinya tidak karu-karuan, gimana seseorang itu mau apa? Mau bisa punya ibadah badan. Ya gak akan pernah bisa. Dan itu terbukti. Dan kita bisa buktikan. Kita itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak cinta sama suaminya, cinta sama anaknya. Masya Allah. Ibu-ibu senang sama suaminya. Ya kan? Dijak ngobrol sejam, 2 jam, 3 jam, betah. Ya kan? Apalagi kalau manten anyar. Gitu. Pengennya apa? Berduaan, ngobrol. Ya kan? Itu didasari karena apa? Ya karena ada amalan hati tadi. Gitu. Ada amalan hati, senang, cinta. Akhirnya apa? Senang ngobrol, senang berduaan. Berarti kan menunjukkan bahwasannya muncul dari hati tersebut. Akhirnya apa? Ada amalan badan yang itu sebagai pengikut dan itu sebagai penyempurna. Begitu pula hati kita. Hati kita kalau cinta sama Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji, ya kan? Ngaji sejam setengah. Oh itu enggak kerasa. Tapi kalau hati kita enggak karu-karuan, ngaji setengah jam sing didelok apa jam? Ustaz gak rampung-rampung iki. Wis setengah songo. Ya kan? Baru ngaji sejam subhanallah. Sikile wis mulai diselonjornya, Ustaz mulai geringgingen nih Ustaz. Kan gitu. Mulai pantat sebelah kanan, sebelah kiri mulai digoyang kanan, digoyang kiri. Seperti itu. Itu kenapa? Karena hatinya enggak karu-karuan. Orang kalau dia cinta sama Allah Subhanahu wa taala, salat, Allahu Akbar.
Semakin dia sholatnya semakin lama, dia semakin tenang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, bikin ketenangan, bikin kenyamanan buatku itu dengan datangnya waktu sholat. Kon adzan Bilal. Seneng Rasulullah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sampai gimana? Hatta tatawarram qadamah. Katakan seperti itu. Sampai kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bengkak. Kenapa? Saking senangnya bersama Rasulullah, berkeluh kesah kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu Rasulullah senang. Kita sholat witir aja moco sabihisma rabbikal a'la, Ustaz, mending moco qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad, Ustaz. Kan seperti itu. Disuruh baca agak lama-lama, apalagi sholat tarawih, imam rodok moco lama-lama, sik golek masjid sing lain lah, kan seperti itu. Dan kita paling senang kalau imamnya itu baca Al-Ikhlas. Sudah paling cepat, paling pendek, paling luar biasa, kan seperti itu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah. Maka beliau mengatakan al-ibadatul qalbiyah hiyal asal. Ibadah hati itu pondasi dan ini harus kita bangun. Kalau ini nggak pernah kita bangun, gimana antum mau puasa hebat? Kalau ibadah hati antum, cinta antum, kemudian pengharapan kita, kemudian rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak kita bangun, gimana kita mau kuat puasa? Gimana kita mau kuat taraweh? Gimana kita mau kuat tilawatul Quran? Gimana kita mau kuat untuk melakukan ibadah-ibadah? Kalaupun itu kuat, maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bangun ibadah itu maaf di atas baper saja. Kenapa? Ngelihat temennya di masjid, nggak enak kalau aku keluar, aku tak melok ngaji. Baru ngaji 5 menit, wis apa? Wis tutup maneh. Atau apa? Baru ngaji setengah jam, sing didelok apa? HP guys, scroll. Apalagi sekarang subhanallah, yang dibaca mushafnya di dalam HP. Wah, itu fitnahnya tambah besar. Kenapa? Baru ngaji sedikit, ting dong, WhatsApp muncul, wis hilang udah. Maka ini wani wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibadah qalbnya itu harus kita bangun dari sekarang. Kita ini mau bertemu dengan musim yang hebat. Mau bertemu dengan bulan Ramadan yang di situ banyak ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan dan Allah pertemukan kita. Kalau kita nggak pondasikan dari sekarang, bagaimana hati kita cinta, nggak kita munculkan, nggak kita hadirkan, nggak kita bangun rasa cinta, rasa pengharapan, rasa takut kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu bulan Ramadan seperti halnya bertemu dengan bulan-bulan yang lain. Maka beliau mengatakan al-ibadatul qalbiyah hiyal asl wal ibadatul badaniyah tabaun wa mukammilatun. Ibadah-ibadah badan itu pengikut dan penyempurna. Innal ibadatil qalbiyati ruhul ibadatil badaniyah. Karena ibadah qalbiyah itu adalah merupakan ruh bagi ibadah badan. Walihada fahiya akadun minha. Oleh karena itu ibadah hati ini adalah merupakan asal, pondasi dan jauh lebih penting dari ibadah badan itu. Ini yang harus kita bangun. Walakin hadal makna, akan tetapi makna ini bukan berarti dipahami bahwasanya apa? La yaqtadit taklil min sya'nil ibadatil badaniyah. Ustaz, kalau kayak gitu, wah aku tak ibadah hati saja Ustaz. Ibadah badan tak kurangi. Kan yang lebih penting ibadah hati. Bukan seperti itu. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya ibadah hati kita benar itu apa? Ya kita kuat ibadah badan. Kalau ibadah badan kita lemah, menunjukkan hati kita lemah. Bukan berarti terus, wah berarti ibadah hati penting, wislah aku tak ibadah hati saja, badan gak usah, nanti saja. Bukan seperti itu. Makanya para sahabat dahulu ketika mereka kolobnya hebat, bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini mau jihad, ini mau jihad, butuh harta, rebutan nggak? Mau rebutan? Abu Bakar langsung datang, ya Rasulullah, kulu mali, seluruh hartaku wahai Rasulullah. Umar tiba-tiba datang pengen nyalip Abu Bakar, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nisfu mali. Ditanya Abu Bakar, kamu berapa? Seluruh hartaku. Memang aku kalah terus sama Abu Bakar.
Abu Bakar ketika ditanya sama Rasulullah, siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Saya Rasulullah. Siapa yang sudah melakukan ini? Saya Rasulullah. Siapa yang sudah seperti ini? Saya Rasulullah. Dibabat semua sama Abu Bakar. Itu ibadah badannya Abu Bakar. Berawal dari mana? Ya ma waqara fi qalbi Abi Bakar. Karena sudah tertancap hebat di dalam hati Abu Bakar, makanya apa? Abu Bakar itu bisa melakukan ibadah-ibadah yang begitu banyak. Ketika Rasulullah tanya siapa yang sudah ini, Abu Bakar yang sudah melakukan. Siapa yang sudah melakukan ini? Abu Bakar yang sudah melakukan. Maka bukan berarti kalau seseorang itu tahu pentingnya ibadah hati, terus kemudian aku tak perhatianlah sama ibadah hati, ibadah badannya nanti. Enggak. Ibadah badan itu menunjukkan bukti bahwasanya apa? Hati ini benar. Ibadah hatinya adalah merupakan ibadah yang benar. Makanya beliau mengatakan apa? Bukan berarti kalau seseorang memahami makna ini, kemudian dia mempersedikit dari ibadah badan. Faminal ibadatil badaniyah ma tarkuha kufrun. Karena di sana ibadah badan ada, kalau seandainya ditinggalkan itu jadi kafir. Seperti apa? Kasolah, seperti sholat. Kalau ditinggalkan, maka apa? Maka menjadi orang kufur. Wa minha ma la yakunu salahul umma wa hifdzu wa minha ma la yakunu salahul umma wa hifdzu baydatiha illa bi. Dan di situ ada amalan badan yang dimana kebaikan umat dan penjagaan umat dan kemuliaan umat itu tidak terjadi kecuali dengan ibadah badan tersebut. Seperti apa? Kal jihad fi sabilillah, seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Ini ibadah badaniyah, kita harus kuat di dalam melakukan ibadah-ibadah ini. Kemudian apa? Wad da'wati ilallah, begitu pula dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan selain dari itu. Makanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara ibadah yang besar. Termasuk jihad apa? Ya thalabatul ilm, Bapak Ibu. Menuntut ilmu itu adalah merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul kita kuat. Makanya kalau hati seseorang itu bagus, yang menuntut ilmunya semakin kuat. Gitu. Kalau seseorang hatinya itu kuat, ya dia duduk di majelis ilmunya juga semakin kuat. Gitu. Ini menunjukkan atas hal tersebut. Makanya apa? Ibadah qalb ini asal. Kalau tadi ibadah hati, yang pertama tadi kenapa kok kita harus berbicara terus tentang ibadah qalbiyah ini? Karena tadi dibalas, kemudian akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena ibadah hati ini adalah merupakan motor penggerak. Ini adalah merupakan asalnya. Ini adalah merupakan pondasinya. Kalau seseorang ibadah hatinya kuat, maka ibadah badannya juga akan menjadi kuat. Kemudian asal itu yang ketiga, kenapa kok kita berbicara tentang masalah amalan-amalan hati ini harus terus kita perbaiki dan harus terus kita ingat dan harus terus kita perjuangkan. Kata beliau, anna tafadhala a'malil ibadi indallahi jalla wa ala bi tafadhuli ma fi qulubihim min a'malil qulub. Kata beliau, derajat atau tingkatan amalan-amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan seberapa kuat amalan hati seseorang itu. Seberapa kuat amalan hati seseorang. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang dilihat itu adalah merupakan apa? Amalan hatinya. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam kitabnya Minhajus Sunnah, kata beliau, fa innal a'mala tatafadalu bi tafaduli ma fil qulub minal iman wal ikhlas. Kata beliau, amalan-amalan seseorang itu berjenjang-jenjang. Itu apa? Bertingkat-tingkat sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang ada di dalam hati seseorang dari yang namanya iman dan dari yang namanya ikhlas. Semakin kuat imannya, semakin kuat ikhlasnya, ya semakin apa? Ya semakin kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana imannya para sahabat? Bagaimana ikhlasnya para sahabat? Sampai kita nggak bisa melampaui
apa? Melampaui yang dilakukan oleh para sahabat. Mau kita sodakoh mitlu uhudin min dahab, kata Rasulullah. Mau kita sodakoh emas seperti gunung Uhud. Besar nggak gunung Uhud? Gede. Gunung Uhud itu besar. Kita sodakoh emas sebesar gunung Uhud, itu apa? Itu nggak sebanding dengan amalannya para sahabat. Loh, kenapa? Oh, mereka sholat juga kita sholat. Ya kan? Mereka thalabatul ilm, kita juga thalabatul ilm. Ya kan? Mereka puasa, kita juga puasa. Mereka umroh haji, kita juga umroh dan haji. Apa yang membedakan? Kok kita sedekah sampai sebesar itu saja, itu nggak bisa menyamai apa? Amalan para sahabat. Itu semua tergantung dari yang namanya iman dan tergantung dari yang namanya ikhlas. Imannya mereka jangan ditanya. Ikhlasnya para sahabat luar biasa. Itu yang menjadikan amalan mereka itu begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa innar rajulaini la yakuna maqamuhuma fis saffi wahidin. Terkadang ada dua orang laki-laki yang dimana kedudukan keduanya itu berada di dalam satu shaf yang sama. Salat, ya kan? Ada di dalam satu shaf yang sama. Wa baina salatihima kama bainas sama'i wal ard. Tapi di antara keduanya pahala dari salatnya itu antara langit dan bumi. Satu shaf yang sama kok. Dan kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, tidak usah jauh-jauh, mungkin sholat seperti itu. Wong talabatul ilm, menuntut ilmu. Gurune podo, ya apa enggak? Sing diajari podo, duduknya bareng, ya kan? Podo-podo gawe bangku, ya kan? Nengarepe podo-podo nok kitabe. Tapi apa? Sing satu dikasih taufik paham, yang satu pahamnya banyak, yang satu pahamnya sedikit, yang satu pahamnya sekedarnya, ya kan? Loh, ini kenapa? Ada apa? Gitu. Kan itu yang harusnya menjadi sebuah pertanyaan kita. Wong gurune podo, kitabe podo, ya kan? Duduknya bareng. Tetapi di situ ada penglihatan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Ada orang yang ikhlas, Masya Allah. Ada orang yang betul-betul jujur dalam perjalanan ilmunya. Ada orang-orang yang mereka betul-betul pengen menuntut ilmu. Itu semua yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang. Ada yang dikasih ilmu yang bermanfaat, dikasih paham cepat. Ada yang sedikit-sedikit, ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperlapan. Bahkan apa? Ada yang duduk ketika keluar, Ustadz mau ngomong apa ya? Ya. Kenapa? Wong turu. Nggak paham. Ya. Maka itu semua tergantung dari apa? Amalan hati seseorang. Seberapa kuat dia ikhlas, seberapa kuat dia jujur, seberapa kuat iman seseorang di dalam perjalanan ibadahnya. Maka ini yang terjadi ikhwani wa akhwati fillah. Di dalam sholat pun sama seperti itu. Di dalam puasa ya sama. Ketika kita puasa, besok masuk bulan Ramadan puasa, dari adzan fajar sampai tenggelamnya matahari. Sama-sama kita nggak makan, sama-sama kita juga nggak minum. Tapi apa? Yang satu dapat pahala Masya Allah, yang satu dapat pahala cuma seberapa. Bahkan ada yang nggak dapat pahala sama sekali. Semua tergantung apa? Semua tergantung dengan a'malul qulubnya. Seberapa kuat ikhlas dan seberapa kuat iman seseorang di dalam puasa tersebut. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u. Kenapa kok kita harus punya perhatian terhadap yang namanya amalan hati ini? Kata beliau, annal qalba wa ma fihi min a'malin huwa mahallu nadhari rabbi tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya hati dan apa yang ada di dalam hati itu adalah merupakan tempat penglihatannya Allah. Tempat penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu enggak ngelihat bentuk kalian. Enggak ngelihat bentuk kita. Mau dia laki, mau dia perempuan, mau dia tinggi, mau dia
pendek, mau dia mancung, mau dia pesek, tidak ada urusan. Juga nggak lihat harta kita, mau naik mobil, mau naik motor, mau rumah ngontrak, mau rumah tingkat 7, tidak ada urusan. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang dilihat itu hati seseorang. Ini mahalun nadzorillah. Ini tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba. Dan kita dipantau terus, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu pernah ngerasa bahwasanya Allah nggak ngelihat kita? Ada pernah satu detik Allah nggak melihat kita? Kalau Bapak itu merasa seperti itu, bisa terjatuh ke dalam yang namanya dosa besar. Bahkan bisa terjatuh ke dalam yang namanya apa? Kekufuran. Ada yang merasa nggak pernah diperhatikan sama Allah? Mungkin kita diperhatikan terus kok hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kulub kita, hati kita. Pernah kita ngerasa terus menerus diawasi sama Allah Subhanahu wa taala? Banyak lalainya atau banyak ingatnya? Oh, kita lebih banyak lalainya kok. Bahkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin scroll ya kan, ono nyanyian, kadang ono sing lewat ya kan. Kadang kita gibahin orang, kadang kita ngelihat sesuatu yang haram. Itu kadang kita nggak ngerasa kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kita kok. Yang dilihat hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita itu apa? Mahallun nadzorillah. Hati kita itu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Nah, dari situ itulah ngelihat hati kita. Hati kita itu pergerakannya luar biasa loh Bapak Ibu. Muqallibal qulub, betul-betul hati kita itu taqallubnya itu luar biasa. Makanya pertolongan Allah, maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah, ya kan? Itu sesuai dengan kondisi hati kita. Hati kita lagi baik, hati kita lagi Masya Allah, hati kita lagi tenang, hati kita lagi ingat sama Allah. Di situ apa? Rahmat Allah turun, pertolongannya Allah turun, ampunannya Allah turun, maha lembutnya Allah turun kepada kita. Bergeser sedikit hati kita. Sudah, rahmatnya Allah naik. Ini semuanya naik, ini semuanya naik. Jadi semua itu tergantung bagaimana hati kita dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita nggak karu-karuan, nggak pernah ingat Allah Subhanahu wa taala, terus gimana kita mau ditolong sama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu akan turun kepada kita? Maka beliau mengatakan fata'ammal, coba kita pikirkan. Kaifa dzakara awalan al-qalba wa ma fihi min ubudiyat. Kata beliau, yang disebutkan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati dan apa yang ada di dalam hati. Dari yang namanya ibadah-ibadah. Itu dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu apa? Tsumma dzakara a'malal jawarihi. Kemudian baru menyebutkan amalan-amalan zahir. Yang pertama kali dilihat sama Allah Subhanahu wa taala itu amalan hati kita. Datang ke saung belajar ini ikhlas enggak? Apa cuma gak enak karo Ustaz Bedowi? Kan seperti itu. Jangan sampai datang ke sini cuma gara-gara gak enak, ya kan? Jangan datang ke sini betul-betul mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Datang belajar betul-betul pengen ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus dikuatkan di dalam hati kita. Oleh karena itu beliau mengatakan wa fi hadza yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oleh karena itu mengatakan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wal a'malu dhahiratu la takunu salihatan maqbulatan illa bitawassuti amalil qalbi. Kata Syekhul Islam, amalan-amalan zahir itu enggak akan pernah baik dan enggak akan pernah diterima kecuali apa? Kecuali amalan hatinya itu baik. Kecuali amalan hatinya itu benar. Baru apa? Baru amalan zahirnya itu diterima. Kapan? Setelah Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya. Makanya ikhlas itu termasuk diantara apa? Syartu qabulil amal, kan seperti itu. Ikhlas itu termasuk diantara syarat diterimanya amal. Antum mau amal hebat, tapi apa? Niatnya nggak hebat, ya nggak diterima. Makanya kan itu yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu menjadi tempat Allah Subhanahu wa taala apa? Melihat. Kemudian yang kelima, kata beliau, kenapa kok kita harus punya perhatian terhadap amalan hati? Anna bi salahil qalbi tasluhul jawarihu. Hati kita kalau baik, dohir kita itu akan menjadi baik.
Wa bi fasadi tafsudul jawarihu. Begitu pula kalau hati kita rusak, amalan jawarih kita itu juga akan rusak. Fahiya tabaun lahu. Maka amalun jawarih itu selalu mengikuti apa? Mengikuti hati. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al qalbu. Kita itu bisa melihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau dia amalannya masya Allah baik, sholatnya masya Allah, baca Al-Quran masya Allah, kata-kata yang keluar dari dirinya juga masya Allah, menunjukkan apa? Menunjukkan hatinya baik. Menunjukkan hatinya baik. Tapi kalau masya Allah, amal perbuatannya konsolat enggak, ngaji enggak, ya kan? Nyolong iya, gibahin orang seneng, ya kan? Kemudian kalau ngomong nyakiti orang dan lain sebagainya, itu pada hakikatnya apa? Menunjukkan apa yang ada di dalam hati seseorang tersebut. Menunjukkan apa yang ada di dalam hati seseorang tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, semuanya akan jadi baik. Perbuatannya baik, amalannya baik, perkataannya baik, yang dilihat baik. Tapi kalau hatinya rusak, yang dilihat pun gak karu-karuan, yang diucapkan gak karu-karuan, yang diperbuat juga gak karu-karuan. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Hati seseorang itu adalah merupakan apa? Di mana sumber dari sebuah kebaikan atau sumber dari sebuah kerusakan itu berawal dari yang namanya hati. Itu yang diincar sama syaitan. Itu yang selalu diincar oleh iblis. Makanya hati kita itu pengen diubek-ubek terus sama syaitan. Hati kita itu pengen dirusak sama syaitan. Dan kita gak sadar. Dan kita terus memperhatikan dohir kita saja. Hati kita, yuk dibiarkan. Mau sehat, mau sakit, dibiarkan hati kita. Tapi hati kita, kalau badan kita sakit sitik saja. Gimana kalau badan kita sakit sedikit? Langsung kok hubungi dokter, ya kan? Langsung kita check up. Kan seperti itu. Ada sakit sedikit, check up. Rumah sakit langsung. Kan seperti itu. Ada sesuatu pada badan kita sedikit, langsung kita gelisah. Hati kita subhanallah gak dikeimangan, penyakitnya banyak. Kayaknya kita adem ayem, tenang, gak pernah kita urusi, gak pernah kita obati, gak pernah kita benerkan. Terus gimana mau punya hati yang hebat? Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau Syekh Abdullah Al-Anazi, kenapa kok kita harus punya perhatian terhadap yang namanya hati kita? Amalan-amalan hati kita harus kita beneri. Kata beliau, anna ladzatal ibadati wattu ma'ninata fiha wal unsa biha la takunu illa bitahqiqi a'malil qulub athna al-qiyami bitilkal ibadah. Kita itu gak akan pernah merasakan lezatnya ibadah. Kita itu gak akan pernah merasakan nyaman di dalam beribadah. Kita itu gak akan pernah berbahagia dengan ibadah. Sampai kapan? Sampai kita merealisasikan amalan-amalan hati di tengah-tengah kita menjalankan ibadah tersebut. Ini harus kita rasakan. Ketika kita menuntut ilmu, kok nyaman ya saya menuntut ilmu? Ketika ngaji, kok nyaman saya ngaji? Kita merasakan kelezatan, kita merasakan roha, kita merasakan ketenangan. Kok kita bahagia dengan melakukan ibadah tersebut? Itu semua tergantung dengan apa? Tergantung dengan amalan hati seseorang. Direalisasikan atau enggak? Kalau seseorang enggak pernah merealisasikan amalan-amalan hati, ya dia enggak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah. Ya dia mau jungkir balik beribadah, dia sholat, nungging, sujud, rukuk, berdiri, dan terus-terusan seperti itu. Justru malah apa? Justru malah menjadi sebuah beban. Betapa banyak orang melakukan sholat tapi ngerasa itu adalah merupakan sebuah beban. Iya apa enggak? Betapa banyak orang menuntut ilmu tapi ngerasa itu adalah merupakan sebuah beban. Kenapa? Hatinya enggak dibenerin kok. Tetapi kalau hatinya benar, dia tahu bahwasanya adalah merupakan sebuah ibadah, ya kan? Suruh datang pagi-pagi, ya kan? Setoran, yuk nikmat-nikmat saja kok, alhamdulillah gitu. Dijalani nikmat, alhamdulillah bisa menuntut ilmu.
diberi taufik sama Allah, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seseorang subhanallah, hati ini tidak benar, suruh untuk menuntut ilmu. Wong itu jelas-jelas ibadah, ya dia ngerasa apa? Kok beban terus, kok beban terus. Yang dipikirkan, aku gak iso-iso, aku gak iso-iso. Aku kok tidak bisa-bisa. Permasalahannya bukan tidak bisa atau bisa. Urusan bisa dan tidak bisa itu urusannya Allah. Allah yang ngasih ilmu kok. Tapi yang seseorang itu mau nggak dia menuntut ilmu? Mau nggak dia menikmati perjalanan ibadahnya itu loh? Mau nggak dia merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang terkadang ngaji, ya kan? Ngaji ngerasa beban, sholat ngerasa beban. Kita tahu bahwasanya memang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan itu sebagai ahkamut taklif, ya kan? Yang namanya taklif itu beban kan? Beban apa enggak? Beban. Tapi bagi orang yang beriman itu enggak menjadi beban, menjadi sebuah kenikmatan, menjadi sebuah kenikmatan. Makanya kalau seseorang puasa, ya kan? Seseorang itu puasa, namanya puasa al-imsak, kan seperti itu, menahan. Beban apa enggak? Oh beban. Enggak makan, enggak minum, kan seperti itu. Tapi kalau hatinya benar, nikmat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia senang untuk apa? Untuk melakukan ibadah tersebut. Makanya tadi saya kasih contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa kepada Bilal? Ya Bilal, arina bisolah. Abu Darda radhiyallahu taala anhu bagaimana sholat malamnya? Gitu kan? Sholat malamnya sampai istrinya mengatakan apa? Ini Abu Darda orang nggak cinta dunia ini. Sampai ke istrinya saja kayak nggak nafsu. Kan seperti itu. Sampai ngomong kepada Salman Al Farisi, itu saudaramu itu loh nggak nafsu sama aku. Kan kayak gitu. Nggak pernah tidur karo bojone. Dari awal malam sholat malam, tengah malam sholat malam, sampai hingga akhirnya sepertiga malam terakhir tetap sholat malam. Itu yang terjadi pada Abu Darda dan para sahabat. Bagaimana para sahabat luar biasa, mereka kuat di dalam beribadah karena mereka merasakan nikmat ibadah itu. Mereka merasakan ladzatul ibadah. Mereka merasakan kenikmatan ibadah. Mereka merasakan bahagia di dalam menjalankan ibadah tersebut. Dan itu nggak mungkin bisa terjadi kecuali apa? Bitahqiqi a'malil qulub, kecuali seseorang itu merealisasikan amalan-amalan hati tersebut ketika dia menjalankan ibadah. Makanya beliau mengatakan faman arada ladzatal ibadah wa qurratal ain wa rahatan nafsi wan syiraha sadri, maka barang siapa yang pengen merasakan lezatnya ibadah, nyaman ketika beribadah, jiwanya tenang ketika ibadah, dadanya lapang ketika ibadah, apa yang beliau katakan? Fal yas'a sa'yasabiqina bil khairat. Maka berusahalah. Untuk apa? Untuk menjalani perjalanan orang-orang yang as-sabiqina bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam yang namanya kebaikan.